Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita lanjutkan membahas dawuh-dawuhnya Sultanul Auliya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Ini melanjutkan babul ilmi, bab mengenai ilmu. Jadi kalau di dalam dunia filsafat itu ya, itu apakah induk ilmu pengetahuan? Induk pengetahuan adalah filsafat, katanya gitu. Nah, di dunia filsafat ketika ditanya lagi apakah induk filsafat, berhenti mereka. Menurut dunia sufi dalam Islam itu, apakah induk filsafat itu? Induk filsafat adalah ahlul zikri, ahli zikir. Di Quran disebutkan fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau engkau tidak berpengetahuan. Bukan ahlal ilmi, bukan ahlal fikri atau ahlal aqli, bukan ya, atau ahlal ikhtibar atau apa, tapi ahlal zikr. Pertanyaannya siapakah ahlu zikr itu? Ahlu zikr itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallah qiyaman. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah qiyaman, bangkit. Maksudnya kalau bangkit, qiyam itu berarti hidup. Itu adalah zikir di maqam ruh namanya. Rohnya hidup, membubung menuju kepada Allah. Wa qu'udan, dan ketika duduk. Duduk itu adalah posisi antara berdiri, antara qiyam dan tidur. Berarti duduk itu tengah-tengah. Bagaimana berzikir yang di tengah-tengah? Maksudnya ay quluban, hatinya yang berzikir. Wa ala junubihim, dan ketika tidur. Kalau tidur wa ala junub, orang junub ya, tidur digambarkan. Itu berarti yang zikir nafsunya. Ulul albab itu rohnya, qalbunya, nafsunya zikir. Itu yang disebut ulul albab. Bukan beberapa tahun silam ulul albab adalah cendekiawan muslim, bukan. Ya, ulul albab itu ahlu zikr. Tapi berlanjut wa yatafakkarun, dan mereka berfikir. Ahlu zikr itu seperti memproduksi nur, cahaya. Cahaya itulah dielaborasi menjadi ilmu pengetahuan melalui tafakkur, renungan. Makanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, merenungkan apa yang ada di balik ciptaan langit dan bumi. Yang direnungkan bukan wujud ciptaannya. Ya,
Kalau yang direnungkan wujud ciptaannya itu tugas saintis, ilmuwan, meneliti air kandungannya apa, ini, struktur air sampai kimianya apa, nah, itu ilmuwan. Ya. Meneliti tentang wujud galaksi, oh itu tugasnya para astronom, astrologi atau astronomi atau dunia fisika dan seterusnya. Nah, tapi yang disebut fi khalq, dibalik, itu yang direnungkan. Yang dibalik pasti tidak tampak. Dibalik air ada apa? Kalau wujud airnya, mungkin orang menemukan nuklirnya air, tapi dibalik nuklirnya air ada apa? Kan tetap begitu. Oh, rupanya ada asma Allah, sehingga orang tetap semakin merenung yang dibalik air tadi, seseorang semakin berzikir, karena dia tidak bisa lari dari asma Allah. Loh, kok engkau Allah ternyata. Nah, tapi tidak tampak, tidak nyata secara indrawi. Sehebat-hebat apapun struktur wujud yang tampak ini, itu tetap alamul khoyal namanya, alam khayalan. Itu ya, alam khayalan itu ayang-ayang sebenarnya kalau boleh. Jadi misalnya tuh begini, biji ditanam, tiba-tiba biji ini kok menumbuhkan pohon ya, ada cabang-cabang, ada daun, ada buah. Sebenarnya pohon, cabang, daun, buah itu kan bayangannya biji. Bijinya nggak kelihatan. Itu tadi hanya bayangannya biji. Alam ciptaan ini hanya bayangan. Asma ilahi. Jadi tidak ada alasan kita ini untuk tidak berzikir. Pertanyaannya, apa induk dari ahlu zikr tadi? Induk ahlu zikr adalah qaulu la ilaha illallah. Itu induk ahlu zikr. Ya. Apa induk la ilaha illallah? Ini sudah dijangkau oleh para filosof. Para filosof itu ya paling pada hikmah aja, hikmah pengetahuan gitu aja paling. Induk qaulu la ilaha illallah adalah tauhid. Nah ini, maka seluruh proses sains yang paling bawah yang namanya ilmu itu harus bertauhid. Tanpa demikian, maka manusia hanya mengejar bayang-bayang, ngejar ayang-ayang yang dikira hakikat, padahal ayang-ayang. Nah, ini dawuhnya Syekh Abil Hasan Asyadzili berlanjut ya, yang kemarin kita bahas di 35 hari yang lalu. Wa qala rahimahullah, hadhil ulumi hadhil ulumu afrasun wa bayanun lima waqi'in nufus wa khawatiruha wa makruha wa iradatuha. Pengetahuan ini, pengetahuan di dunia sufi itu sebenarnya isinya afras, firasat yang tersembunyi ya, yang terungkap dari nur tadi.
Yang isi firasah itu sesungguhnya menunjukkan hadirnya Allah. Bukan firasat, wah ini firasatnya besok akan hujan. Oh, itu paling pinggir, itu paling, kalau orang bilang paling busa, paling untuk, paling untuk. Firasah itu mengisyarahkan, ada Allah di balik ini semua, supaya lebih yakin kita, semakin yakin semakin yakin. Wa bayanun limawaqi'un nufus, dan penjelasan pada titik-titik jiwa di dalam jiwa kita ini. Jadi an-nufus itu maknanya adalah ada dua. Makna secara umum adalah segala apapun yang ada di dalam batiniah kita itu satu kesatuan jiwa namanya. Nah, ada yang secara khusus yang disebut nafsu. Nah, itu elemen khusus. Lalu ada nafsu ammarah, lawwamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, arifah, dan seterusnya. Itu nafas secara khusus. Wa khawatiruha wa makruha wa iradatuha. Bagaimana bisikan-bisikan yang ada di dalam nafsu nanti, begitu juga makarnya seperti apa, hasratnya seperti apa di dalam nafas tadi. Nah, itu ada pengetahuan-pengetahuan di balik penjelasan dunia tasawuf yang menjelaskan itu. Kita cari di kitab fikih, di kitab tauhid juga nggak ada. Nih. Waqatul qulub anil mulahadzah wal musakanah wal murakanah ala sabilit tauhid wasyara. Dan memastikan, artinya memutuskan itu diputus dari anil mulahadzah wal musakanah wal murakanah. Jadi dari ini kalau dunia sufi, hati malah diputus dari mulahadzah, musakanah, murakanah. Jadi merenungi struktur-struktur di dalam pengetahuan dan merasa tentram di satu tempat, maupun berpijak. Ibarat begini, ini rumah, ini masjid, ada tiang-tiangnya. Nah, hati jangan berpijak pada tiang-tiang itu aja, gitu loh. Jadi makanya di breakdown oleh beliau dengan ala sabilit tauhid wa syara, harus dikembalikan pada tauhid dan syara. Maksudnya begini, Anda bisa saja dapat firasah, ya, atau indikator-indikator di dalam jiwa Anda, tapi ini bertentangan nggak dengan tauhid dan syariah, dengan aturan-aturan dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk misalnya soal-soal yang berkaitan dengan mukasyafah. Ya, mukasyafah, orang tersingkap, dibuka rahasianya Allah pada seseorang. Nah, itu harus dikonfirmasi bertentangan nggak dengan Quran dan Sunnah ini. Kenapa? Karena kita diharuskan mengikuti Quran dan Sunnah dan simpul-simpul di balik Quran dan Sunnah, tapi tidak ada ayat untuk mengikuti al-kashfu mukasyafah. Kalau mukasyafah tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, boleh. Dan itu pun masih ada aturan-aturan. Aturan apa? Ini boleh dipublisir apa enggak? Gitu misalnya. Jangan-jangan ini untuk kepentingan pribadiku saja, bukan untuk orang lain.
Ya. Itu namanya aturan di wilayah mukasyafah, antara lain seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisofail mahabbah wa ikhlasuddin bisunnah, dengan kebeningan cinta kepada Allah dan keikhlasan. Jadi apa ya, bahwa kita memandang jiwa kita itu harus ada kejernihan ya, di dalam batin kita. Jangan sampai nanti kerumitan-kerumitan karena jiwa kita tidak bersih, malah semakin rumit kita memandangnya ya. Lalu jadi ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhlasuddin bisunnah, dan didasarkan kepentingan agama melalui aturan sunnah. Jadi walahum ba'da zawaida fi maqamatil yaqin, itu pun setelah ada seseorang meraih bekal-bekal di dalam maqamat, tahapan-tahapan yakin. Wa ma ba'dal iman ilal yaqin, enggak ada tahap setelah iman itu kecuali yakin. Kita beriman, tapi belum tentu yakin kita tumbuh. Iman sudah, yakin belum. Yakin itu hubungannya dengan sesuatu yang sangat-sangat plong, tidak ada ragu, tidak ada kontra, tidak ada apa di dalam diri kita. Ini hubungannya, kalau yakin itu amaliyatul iman sebenarnya. Ngamalnya iman itu gimana ya? Yakin. Itu berarti hidup. Iman kita hidup. Jadi yakin pada Allah. Nah, lalu wujud yakin. Tahap-tahap yakin tadi apa? Minaz zuhdi, antara lain zuhud. Jadi tanda-tanda orang itu sudah yakin pada Allah, hatinya mulai hampa, mulai nggak suka dengan dunia. Ya, itu tanda kita memasuki yakin ya. Sebab apa? Loh, kenapa kok dunia menjadi hampa? Yang berhak diyakini itu adalah Allah. Udah. Karena itu adalah wujud hakiki. Makanya melihat selain Allah, apa ini ya? Iki beluk ini asap ini. Asap itu. Nah, maka orang dengan yakin pada Allah itu suasana hatinya menjadi zuhud. Apapun yang dikerjakan, ya misalnya Anda bekerja atau sebagai profesional atau bekerja wirausaha atau apapun, tapi hatinya tetap yang diyakini adalah Allah, bukan ikhtiar dan usahanya tadi. Itu loh ya. Loh, kalau aku hanya yakin pada Allah, gimana ikhtiar dan usahaku? Usaha dan ikhtiar ini diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Allah. Karena diperintah oleh Allah, aku lakukan dengan sebaik-baiknya dan tetap berpijak kepada Allah. Sehebat ikhtiar kita, tetap yang berjalan adalah kehendak Allah sebenarnya. Sampean bekerja punya target 10, wah dengan segala rencana manajemen pasti dapat 10, nggak taunya dapatnya 5 gitu ya, dapatnya 5 ternyata. Maka sesungguhnya 5 tadi adalah kehendak Allah pada Anda saat itu. Yang terbaik bagi Anda yang 5 itu. Ya, dan sama sekali 5 itu bukan cacat.
Karena takdir Allah tidak ada yang cacat, sempurna. Ya makanya 5 itu harus tetap disyukuri. Nah, besok kepengen naik ke 6, ya itu urusan ikhtiar kita. Tapi tetap nanti yang ternyata dapat 6 juga, tetap itu bukan ikhtiar kita. Memang Allah menghendaki 6. Nah, ini agar ketika kita berikhtiar itu merdeka dari tekanan-tekanan, ya, tekanan yang mempresur jiwa kita, bahwa orang itu terpresur oleh tekanan itu kan oleh rencana-rencananya sendiri, oleh rekayasanya sendiri. Pada saat itu Allah itu seperti minggir gitu. Entar aja lah Tuhan gitu. Kalau saya kepepet baru engkau hadir gitu misalnya. Nah ini yang nggak benar ini. Ya, jadi justru kita akan semakin stres nanti begitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum wasobri, dan kesabaran. Sabar, kenapa? Karena sabar menghadapi kehendak Allah, takdir Allah itu perlu kesabaran. Tanpa kesabaran Anda montang-manting nanti yakin kita kepada Allah. Harus ada memang kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukri, syukur juga. Makanya apapun ya harus disyukuri. Kita ini dalam kondisi misalnya tuh gagal pokoknya itu, sampean kalau mau menghitung nikmatnya Allah Pak dibalik gagal tadi, Anda nggak bisa menghitung besarnya dan jumlahnya nikmat Allah dibalik gagal tadi. Tetap nggak bisa kita ngitung. Jadi nggak ada alasan untuk tidak syukur gitu. Warrojai, dan tetap berharap, wal khaufi, tetap takut, wat tawakkuli warridha. Ini adalah maqamatul yaqin, ya, tawakal, ridha. Wa ghairi dzalika min maqamatil yaqin. Fa hadza sabilul qasidin fi tariqil muamalat lillah. Ini adalah jalan yang ditempuh orang-orang yang sedang menuju kepada Allah. Kita itu kalau sedang menuju kepada Allah, maqamatul yakin itu tadi harus menjadi aturan batin. Kalau kita menuju ke Tanjung Priok sana, maka akan ada aturan-aturan di jalan raya, aturan kendaraan, aturan setir, aturan macam-macam. Itu aturan jalan raya. Sekarang aturan jalan menuju kepada Allah, aturannya apa? Ya zuhud, sabar, ridho, tawakal. Seperti itu. Kalau enggak ya nanti bisa disemprit malaikat, polisi nyemprit. Ya, kamu jalan di jalan tol cuman 20 sejak tadi. Derek gitu. Padahal kan harus kenceng atau kekencengan gitu ya, nafsunya gede, semprit juga. Menuju kepada Allah kok nafsu banget gitu ya misalnya. Berarti kehilangan ridho, kehilangan tawakal, kehilangan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairil maqamatil wa ma'ahlullah wa khossatihi. Nah, itu tadi para salikin atau qasidin. Tapi bagi ahlullah itu para wasilun, orang-orang yang sudah nyambung dengan Allah. Fahum qaumun jadzabahum anisyarri wa usulih. Para ahlullah itu adalah orang yang sudah ditarik oleh Allah dari keburukan dan akar-akar keburukan. Jadi orang ini sudah
ditarik. Jadzab itu artinya ditarik ya. Jadzab, Allah menariknya dari semua keburukan dan akar-akar keburukan. Wasta'malahum bil khairi wa furuhi, lalu dia dipekerjakan oleh Allah. Diberi amalia full khairat, full kebajikan, ngalor ngidul bernuansa kebajikan. Itu ahlullah, ahline Gusti Allah. Maksudnya ahline Gusti Allah itu metafornya, majazinya itu seperti keluarga ilahi gitu ya. Itu wa hubbiba ilaihimul khalawat, dia sangat-sangat cinta, diberi cinta oleh Allah untuk khalwat. Khalwat itu gimana? Hatinya senantiasa menyendiri dengan Allah saya. Di tengah-tengah ramai atau di tengah sunyi, hatiku tetap ingin sendiri denganmu Allah. Ini aku merasakan cinta di sini. Itu para ahlullah. Ntar kalau dunia seisinya itu masuk di hatinya, ya Allah ini ngotori khalwatku, ya gitu kira-kira. Para ahlullah itu begitu. Dalam kondisi dan situasi apapun. Wa fataha ilaihim sabilal munajat, dibuka jalan munajat. Munajat itu suasana interaktif yang intim, penuh dengan rasa mengadu, iktiraf, pengakuan ya. Jadi berbeda dengan doa ya. Kalau doa itu minta, mohon, ya Allah aku mohon, Allahumma ini. Tapi kalau munajat itu lebih merupakan satu bentuk pengakuan, dialog, tapi intim sekali. Seperti munajatnya Nabi Adam misalnya, Rabbana zolamna anfusana ya Tuhan, aku zolim diri kami, nafsu kami Tuhan. Itu kan satu bentuk pengakuan dan seperti merasakan sebuah kedekatan, lalu kita mengatakan begitu. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami Tuhan, lanakunanna minal khasirin. Itu munajat. Bukan hanya itu, kemudian munajat itu buat suasananya menjadi interaktif. Jadi suasana munajat itu hampir semua sufi-sufi agung, sufi-sufi besar punya munajat. Munajatnya Ibnu Athaillah di belakang bab yang terakhir di kitab Al-Hikam itu ada munajatnya. Munajatnya Syekh Abil Hasan Asyadzili banyak juga. Kadang-kadang di antara munajatnya ada yang terselip di balik hizib-hizibnya misalnya. Ada yang memang munajat khusus. Tapi itu semua adalah ketika Allah membukakan. Seseorang itu kalau tidak dibuka hatinya oleh Allah, nggak bisa munajat. Malah jangan-jangan malah datang kepada Allah, ya Tuhan, mestinya begini loh Tuhan, ndekte Gusti Allah malah. Itu bukan munajat. Bismillahirrahmanirrahim, fahum bihi wala bukan fata'arrafa ilaihim fa'arrafuhu. Allah mengenalkan dirinya, membuka kemakrifatan. Jadi kemakrifatan itu tidak bisa diraih, dicari, diusahakan oleh hamba. Allah lah yang membukakan pintu makrifat, lalu Allah mengenalkan dirinya, hai hambaku, aku ini loh Tuhanmu. Nah gitu. Makanya Abu Yazid Al-Bistami mengatakan, dulu aku kira berjalan menempuh jalan makrifat bertahun-tahun, berliku-liku, jatuh bangun,
sampai aku menemukan sambung dengan ma'rifatullah. Aku pikir itu semua adalah mujahadahku, perjuanganku. Enggak tahunya aku bisa ma'rifat dari perjalananku dulu. Itu sebenarnya karena Allah sedang mengenalkan dirinya kepadaku. Begitu Allah mengenalkan dirinya kepadaku, tiba-tiba aku ingin menempuh jalan ma'rifat. Ya riyadhah ya ini. Nah itu ya. Jadi tapi begini, jangan sampai ini difahami dengan sembrono. Maksudnya bagaimana gitu. Ya kalau Allah waktunya mengenalkan dirinya padaku, aku pasti ma'rifat lah. Wis sekarang enak-enakan aja di dunia gitu ya. Itu namanya tanda-tandanya memang Allah nggak bakal memakrifatkan Anda gitu loh ya. Justru ketika Anda diberi mujahadah, ta'ah, istiqomah, maqamatul yakin, tanda-tanda sebenarnya Allah sedang menarik Anda untuk bertemu Dia. Itu. Aku kok enak-enakan yang aku cari ya. Aku kok males-malesan. Jangan-jangan aku nanti nggak kenal Allah ini nanti. Harus begitu. Khauf kita harus begitu. Khauf kita harus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahabbaba ilaihim fahabbu. Allah menciptakan, memberi cinta kepada mereka sehingga mereka pun mencintai Allah. Jadi cinta kita kepada Allah itu didahului oleh cintanya Allah kepada kita sebenarnya. Ya. Makanya a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, berikanlah kepadaku cintamu dan ma'rifatmu Allah. Kalau engkau tidak memberi cinta dan ma'rifat kepadaku, sampai mati aku nggak bakal bisa cinta dan nggak bakal bisa ma'rifat. Oh no. Makanya harus dipohon. Itu dari Allah. Wahada musabili ilaihi fasalaku. Allah juga menunjukkan jalan. Lalu mereka menempuh jalan itu. Nah, jalan kemana itu ya? Jalan menuju kepada Allah maksudnya. Maka jalan itu full hidayah. Benar jalannya menuju kepada Allah. Masa kita mau cari jalan lain gitu ya? Fahum bihi walahu. Lah ini ada password ya, kata kunci. Fahum bihi walahu. Kalimatnya pendek. Mereka senantiasa bihi bersama Allah. Walahu, dan hanya bagi Allah. Tuhan, Engkau menyertai ya, dan memberi anugerah seluruh upaya dan kekuatan ini darimu juga, dan Engkau menyertai, dan ini hanya untukmu Allah, bukan untukku. Kalau ku-nya muncul nanti untuk nafsuku, seleraku, imajinasiku, khayalan-khayalanku, bisa begitu. Nah biasanya itu bukan bihi, tapi binafsihi. Kalau sudah binafsi, makanya kita ini zikir, sholat, itu harus merasakan bihi walahu. Ya Allah, ini bersamamu dan hanya bagimu Allah. Ya, dan itu harus kita ingat betul.
Sampai Ibnu Athaillah Sakandari di dalam salah satu kitabnya, bukan di Al-Hikam, Al-Qasdul Mujarrad atau Misbahul Falah, ya, itu beliau mengatakan adz-dzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Zikir di dalam sholat, ya, itu lebih utama dibanding zikir di luar sholat. Bisa nggak ketika kita sholat, ini adalah forum puncak zikirku kepadamu Allah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan aqimis sholah li zikri, tegakkan sholat itu untuk zikir kepadaku. Jadi latihan zikir terhebat itu ya ketika Anda sholat. Ya, sholatnya 1 rakaat tadi saya zikir ketika 1 rakaat, yang 3 rakaat hilang. Tapi Allah Maha sayang kepada kita. Ya udah, sholat sunnah, tambal sholat sunnah. Sholat sunnahmu harus zikrullah, masih ditambah lagi wiridan, gitu, supaya tetap nambal gitu. Karena umumnya manusia itu jarang yang full mulai takbiratul ihram sampai salam full zikrullah itu. Ya. Kabiro ingat Allah. Mulai Fatihah hilang lagi Gusti Allah. Makanya Allahu Akbar. Di dalam sholat ini ada Engkau Allah. Udah titik. Gak ada yang lain. Ada Engkau. Seluruh bacaan ini dalam rangka supaya aku tetap Engkau Allah. Nah gitu. Minimal kita artikan seluruh bacaan sholat artinya Allah, 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 Allah. Terus ben gak lali maksudnya kita ini, biar gak lupa. Ntar zikir ya begitu, la ilaha illallah, artinya apa? La ilaha illallah artinya Allah, 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 semua sudah. Sholawat artinya Allah, Allah semua. Istighfar artinya apa? Allah, Allah semua. Ngelatih supaya kita ini berzikir sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya? Susunan katanya ketika kita mohon ampun kepada Allah kok Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu susunan ilmu pengetahuan yang dengan susunan itu menyadarkan, menaikkan derajat taubat kita sebenarnya. Coba kalau cuman begini, adalah aku kembali kepada Allah, ya itu tobat juga. Tapi kalau cuman kembali pada Allah, nanti nggak ada renungan kesadaran untuk naikin derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan derajat orang beriman dan orang yang diberi ilmu. Ilmu dibalik istighfar ini apa ya? Begitu Anda dibuka, naik derajat istighfar Anda. Besok dibuka lagi, naik lagi. Jangan sampai istighfar kita sudah 1000 kali nggak naik-naik, kan gitu. Oh, ini perlu renungan. Dan itu malam tiha nggak ada habis-habisnya loh ya. Jangan sampai istighfarmu kelihatannya derajatku sudah pol, nggak ada itu. Manusia itu besok semakin istighfar sebenarnya. Pak, besok di surga aku istighfar gak? Semakin istighfar Anda di surga.
Karena semakin istighfar, Anda semakin dibuka anugerah Allah yang luar biasa. Ya, wallahu alam nuansa istighfar kita besok bagaimana di sana. Tapi kita akan semakin istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yata'uhum li ghairihi wala yahjubuhum anhu. Allah tidak membiarkan ahlullah ini untuk selain Allah. Jadi para ahlullah itu sering disentil terus oleh Gusti Allah. Karena Allah Maha Cemburu. Kamu ini kemana? Tengok-tengok aja. Aku lagi cinta lagi kita pada Allah, rindu lagi. Tiba-tiba begitu. Delewer lagi, selentik lagi hati kita. Begitu juga Allah tidak ingin menutupi mereka ya dari Allah, ditutupi yang lain selain Allah ya. Balhum mahjubuna bihi an ghairi, bahkan dia tertutup dari selain Allah. Selain Allah nggak kelihatan sudah, yang kelihatan ya hanya Allah saja. Ya. Jadi kita jangan sampai terjebak di alam khayal. Pak, saya kok melihat karpet ini. Iya, mata kita. Karpet ini struktur sehebat-hebat karpet. Ya tetap saja ini khayal. Sains di balik karpet khayal, itu alam imajiner sebenarnya. Nah, itu. Tetapi ada asma Allah. Itu loh yang penting. Engkau, apa saja engkau. Karena tanpa ada asma Allah di balik bulu karpet satu saja di sini. Kalau nggak ada asmanya Allah, nggak pernah ada di dunia dia. Ya. Ada angin wes itu. Ada asma Allah itu di balik angin wes. Sebab kalau tidak ada asma Allah, nggak pernah ada angin melintas tadi juga. Nggak ada. Nah ini wa'allama Adamal asma, Allah mengajari asma-asma di balik nama-nama maujudat kauniyat ini, sehingga Nabi Adam tidak terhijab oleh al-kaun, oleh alam ciptaan. Tapi karena ajaran ilmu ini menjadi sempurna dari nabi ke nabi sampai puncak kesempurnaannya pada era Rasulullah SAW, maka pada era kesempurnaan Allah tidak lagi mengajari asma-asma kepada Rasulullah. Tidak, karena Rasulullah sudah sempurna. Langsung apa? Iqra, Iqra, bacalah Muhammad. Kamu sudah tahu, sudah sempurna. Kamu tinggal baca sudah. Bismi Rabbik, dengan asma Tuhan. Kalau Nabi Adam masih diajari, didikte, diajari, di ini. Di era Nabi Muhammad langsung baca. Baca ayat-ayat Allah, baik yang maqru'ah, yang terbaca, yaitu 30 juz, itu ayat-ayat Allah yang terbaca, namanya Quran. Dan ayat-ayat Allah yang ghairul maqru'ah, yang tidak terbaca. Apa? Ya seluruh apapun yang ada ini adalah Al-Quran, tapi yang tak terbaca. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'rifuna siwah wala yuhibbuna illa iyah. Dia tidak mengenal kecuali hanya Allah saja yang dikenal oleh hatinya, dan dia tidak mencintai kecuali hanya
mencintai Allah saja. Jadi kalau tiba-tiba para ahlullah ini mulai melirik hatinya, mulai senang dengan selain Allah, apakah itu dunia, apakah itu akhirat, gitu, dia cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim, aku hanya ingin Engkau saja ya Allah yang aku cintai. Maka puncak istighfar menurut kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ya, itu antara lain at-taubatu an kulli ma siwah, mentaubati segala hal selain Allah. Selain Allah kok nongol di hatiku, astagfirullahaladzim, itu para nabi dan para rasul. Maka itu disebut ni'mal abdu, sepuncak-puncak nikmat hamba, innahu awwab, yaitu orang-orang yang awwabin, minal awwabin. Siapa awwab? Orang yang bertaubat dari segala hal selain Allah. Wah, ini kalau enggak ditolong oleh Gusti Allah, ya nggak bisa kita meraih itu. Paling-paling tobat kita ya dari dosa, gitu ya. Tobat kita takut diseksa, kan gitu aja. Para aulia, para anbiya, para nabi dan rasul itu, ya Allah, kok ada unsur haddun nafs, hudud, ini ada selera-selera selain Engkau Allah. Nah, itu para nabi dan rasul cepat-cepat taubat. Jadi makanya ada satu kitab itu sudah saya translate ke Indonesia, udah lama itu, tapi udah lama juga nggak terbit lagi. Judulnya Mereka yang Kembali. Itu aslinya Kitabut Tawwabin, ditulis oleh Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Nah, di situ ada taubatnya para nabi dan rasul, taubatnya para malaikat, taubatnya pelacur, taubatnya preman, taubatnya penjahat, taubatnya ulama. Banyak itu kisah-kisah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya, ini pengetahuan antara yang diberikan oleh Allah bagi qasidin atau salikin dan wasilin. Ya, ini yang terpenting aturan itu kan untuk mengingatkan kita, seperti rambu-rambu di jalan mengingatkan para pemakai jalan. Nah, aturan-aturan kita tadi disebutkan ya, oh zuhud, ada rambu-rambu zuhud, kita berjalan sabar, ada lagi syukur, itu rambu-rambu semua. Oh, tawakal. Jadi ini bukan saya tak zuhud dulu ntar aja sabarnya. Oh, bukan. Ini aturan ini sudah jadi satu, ya, sudah jadi satu. Dalam perjalanan kadang-kadang kita ketemu kayak rambu-rambu, dilarang atau itu one way. Tapi sebenarnya rambu-rambu itu dari anu jalan ya sudah satu, sudah ada semua. Kepentingan perjalanan hati kita menuju kepada Allah, kadang-kadang yang nongol itu, kadang-kadang yang nongol ini, gitu loh. Ya. Baik, semoga bab ini membuat kita semakin merenung terus dan
kita jadikan muhasabah, evaluasi bagi diri kita. Jangan sampai kita itu ngelundung semprong. Tahu kalau dalam bahasa Jawa itu ada ngelundung semprong, wis bahlah sakarpe gitu. Jangan, harus ada evaluasi. Yang mengevaluasi ya diri kita sendiri. Evaluasinya gimana? Sabarku sejauh mana ya hari ini? Zuhudku tadi seperti apa? Syukurku tadi, aku syukur gak hari ini? Berapa persen dari waktuku aku bersyukur? Aku tadi ada berserah diri gak? Kan itu aja sebenarnya. Saya sudah mulai cinta belum ya pada Allah? Jangan-jangan kita ini mengaku-ngaku saja cinta pada Allah. Belum lagi aku sebenarnya lebih istiqomah enggak sih hari ini dibanding kemarin kan itu. Itu muhasabah para salikin, para penempuh harus terus. Karena semakin itu kita tidak berada dalam pembiaran selera. Itu bahaya pembiaran selera ini. Kita menjadi kesandung-sandung, tahu-tahu kita sudah terpuruk. Iman kita loh tiba-tiba terpuruk. Bukan nasib dunia Anda. Mungkin nasib dunia Anda bisa naik, tapi imanku kok terpuruk ini. Gak taunya saya sudah lama gak muhasabah itu. Gak perlu Anda muhasabah sambil nangis-nangis, gak usah. Yang penting kesadaran. Oh iya, ridhoku cuman segini. Ya, kesabaranku alah gitu aja. Ya Allah, ya tetap akhirnya kita mohon lagi kepada Allah, fakir kepada Allah akhirnya kita. Demikian wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.